Oke, kita akan masuk lagi di sesi talk show. Ini adalah talk show yang terakhir, yaitu Millennial Agribusiness Forum yang akan membahas mengenai digital, agriculture, productivity, supply chain, ecosystem. Dan temanya kali ini yaitu yang tadi saya sebutkan. Untuk itu langsung saja saya akan panggilkan moderator kita, Ibu Rina Saada dari Pemuda Tani HKTI. Silahkan Ibu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Masih semangat? Masih semangat? Kali ini kita akan kedatangan narasumber-narasumber yang begitu hebat. Luar biasa sekali. Dengan tema Millennial Farming, Digital, Agriculture, Productivity, and Supply Chain Ecosystem. Hadirin sekalian, kita panggil Luciana, Ibu Luciana, Assistant of Taiwan Technical Mission in the Republic of Indonesia. Bapak Daeng Sanyoto, Head of Partnership and Social Impact Tani Hub Group. Bapak Imron Zuhri, Founder and CTO of Hara Technology Pta Ltd. Adinda Fajarani Putri, Head of Business Development PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa. Dan Ibu Utari Oktavianti dari Aruna Indonesia. Tepuk tangan untuk para narasumber kita yang begitu hebat. Hadirin sekalian, langsung saja kita akan dengarkan paparan dari masing-masing narasumber kita sebagai bahan pengetahuan untuk kita bagaimana millennial farming ini dari sisi digital, agriculture, productivity, and supply chain ecosystem. Langsung dari sebelah kiri saya ada Ibu Luciana, Assistant of Taiwan Technical Mission in the Republic of Indonesia. Ya, sesi hari ini saya berterima kasih atas kesempatannya kita untuk memaparkan tentang satu tema yang kita pilih tentang improve greenhouse. Jadi saya mewakili Taiwan Technical Mission, kami merupakan salah satu misi, kita misi teknik Taiwan yang sudah berada di Indonesia selama 40 tahun lebih di sini. Kita bergerak di bidang pelayanan pertanian. Jadi kita non-profit, NGO gitu ya. Di sini mengajarkan tentang pertanian dari produksi sampai pemasarannya. Biasanya kita bekerja sama dengan Indonesia. Dan di sini Improve Greenhouse dan BioSci Quick Test itu adalah salah satu pengalaman dan juga yang mau kita bagikan dari Taiwan. Jadi di Taiwan salah satu industri yang sangat maju itu di pertanian. Kita mengenalkan, jadi kan kalau untuk greenhouse mungkin di pertanian itu sudah tidak asing ya, sudah mulai familiar. Nah ada greenhouse berbagai macam model, jadi kalau greenhouse yang dulu, greenhouse ini kan kita bangun untuk membantu dari pertanian tradisional sehingga bisa menghasilkan produk pertanian yang lebih bagus. Nah greenhouse pada umumnya, dan ini kita salah satu contoh ya kalau kita bilang greenhouse tradisional yang greenhouse yang dulu. Nah salah satu untuk perlindungan itu bagus, tapi ada beberapa kalau kita bilang masalah ataupun kelemahan. Jadi kalau misalkan ada sinar matahari masuk dan juga di dalam itu kan temperaturnya mudah sekali untuk naik. Dan juga ventilasinya kurang bagus, ventilasinya agak kurang sehingga masalah itu kurang bisa teratasi gitu ya. Dan juga biasanya karena masalah ini kebanyakan pestisida yang digunakan ataupun yang diperlukan jadi lebih tinggi sehingga cost atau biaya yang juga dikeluarkan lebih tinggi. Nah di temperatur yang lebih tinggi ini sehingga membuat tanaman juga tingkat kerusakannya bisa lebih tinggi. Nah yang kita mau kenalkan salah satu ini juga bisa jadi bahan pertimbangan, kita sebutnya improve greenhouse. Jadi greenhouse yang sudah termodifikasi lebih modern dan juga lebih maju. Nah di greenhouse ini dia punya teknologi lebih lengkap gitu ya. Kalau di Taiwan itu kan dia punya jadi mau model greenhouse tergantung budgetnya, misalnya budget segini mau bangun greenhouse yang seperti apa dan juga misalnya yang lebih canggih pun mereka ada. Nah salah satunya yang kita kenalkan, nah ini tidak ada masalah dengan suhu, jadi untuk temperaturnya juga bisa stabil
Nah, terus juga dengan ventilasinya, di sana sistemnya sudah dibangun dan juga penggunaan pestisidanya jadi lebih sedikit. Ya, sehingga juga berpengaruh dengan biayanya jadi lebih kecil. Nah, nanti di akhir saya akan tunjukkan adalah salah satu video improve greenhouse yang ada di Taiwan. Ya, jadi sudah otomatis mereka seperti di atasnya untuk shading dan juga untuk atapnya sudah otomatis bisa dibuka, ditutup hanya dengan sistem komputerisasi. Ya. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, di dalam greenhouse-nya biasanya hasil tanamannya lebih bagus, lebih rata, dan juga bisa menghasilkan output atau produk pertaniannya jadi lebih, tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Nah, di dalamnya juga kita menggunakan jadi media untuk tray-nya, mungkin kebanyakan kita tahu kalau untuk tray yang biasa dipakai gitu ya, nah ini juga kita ada bukan mengembangkan ya, jadi salah satu yang juga mungkin bisa digunakan yang lebih sederhana dengan styrofoam. Nah kalau ditanya, oh biayanya kan lebih mahal, iya cuman bisa dipakai berulang kali. Ya, jadi kan kalau misalkan kita yang ada yang pakai plastik atau kertas yang mungkin setelah rusak, gampang rusak dan harus diganti terus ya, kalau ini dia lebih tahan. Nah terus dengan sistem seperti ini di dalam greenhouse-nya yang juga bisa digunakan sistemnya, kita bisa menanam misalkan 2 macam sayur ataupun bisa menanam lebih banyak, jadi atas bawah seperti itu dengan memakai tray tadi, dengan styrofoam tadi ya. Jadi yang misalkan di bawahnya tanam tomat, di atasnya menanam cabai misalkan. Dalam satu waktu, jadi lebih efisien. Nah ini jadinya setelah berbuah, setelah berbunga, nah ada 2 tingkat ya biasanya atas bawah. Nah, sekaligus dalam satu musim bisa menghasilkan sekaligus. Nah misalkan ada juga yang tanaman batang. Nah tanaman batang kan biasanya yang kita tahu jarang yang di greenhouse. Nah padahal dengan kita juga menanam di dalam greenhouse itu hasilnya juga bisa jadi lebih bagus. Hasilnya bisa lebih rata, lebih seimbang. Nah terus juga di sini kita bisa mengatur sendiri berapa banyak cahaya yang dia bisa terima, terus juga air yang kita mau kasihkan ke tanamannya, itu kita bisa atur sehingga hasilnya juga kan kita bisa kontrol. Nah ini sekilas tentang BioSI Quick Pesticide Test, jadi kita juga dalam menanam, itu kan salah satu masalah pertanian kalau misalkan di akarnya atau di tanah itu masih mengandung sisa-sisa pestisida yang sehingga kan nanti berpengaruh dengan tanaman yang berikutnya. Nah kita bisa menggunakan tes ini untuk melihat apakah di akarnya itu masih ataupun di tanahnya masih tergantung sisa pestisida sehingga tidak akan merusak akar nantinya. Nah contohnya gitu ya, jadi BioSI Test ini dia diambil dari cairan kepala lalat. Ya, di situ untuk tujuannya BioSI Test ini adalah untuk mendeteksi satu kandungan atau zat yang terkandung dalam sesuatu. Misalkan di tanaman itu dites, diambil sedikit saja sampelnya, jadi dites dengan BioSI-nya, nanti dengan alat ini yang ada di situ, nah nanti akan keluar. Nah memang BioSI Test ini dia terutama mendeteksi, nah ini contohnya ya, jadi diambilkan masing-masing tanaman. Misalkan ada tanaman tomat, diambil salah satu selnya untuk dites. Nah yang diinikan adalah, 2 macam ini yang mau dideteksi, asetilkolinase dan ini kan yang biasanya berhubungan dengan sistem saraf. Nah terus juga organik fosfat karbamate. Jadi ini 2 macam terutama yang paling yang hanya bisa dideteksi dengan tes ini. Nah ini perbandingan. Jadi sebenarnya tes ini kita tidak gunakan untuk menggantikan tes yang biasanya dipakai gitu ya. Misalkan dengan kimia ya, chemistry method itu bukan untuk menggantikan tapi saling melengkapi. Jadi misalnya mereka masing-masing punya keunggulan dan juga kelemahan masing-masing. Nah kalau misalnya salah satunya contoh kalau kita dengan chemistry method kan waktunya itu digunakan masing-masing tanaman itu 4 jam. Nah tapi kalau dengan pesticide tadi quick test tadi hanya 15 menit. Ya, tapi kan untuk hanya bisa mendeteksi 2 macam zat tadi. Nah misalkan kita tidak pasti, takutnya kan ada bahan pestisida lain yang di luar 2 zat tadi, kita bisa
gunakan yang chemistry method sembari menunggu hasilnya, tapi untuk gambaran setidaknya kalau sudah ada 2 tes tadi kan pasti ada pestisida yang tersisa gitu. Nah ada pestisida lainnya atau kalau misalkan tidak ada, tinggal ditambah sama chemistry method gitu. Jadi untuk waktu yang lebih cepat kita pakai dulu yang bioassay gitu ya. Nah terus juga untuk karakteristiknya ada kurang yang chemistry method memang dia lebih pasti hasilnya. Tapi kalau yang bioassay ya itu relatif karena hanya 2 macam zat tadi ya. Tapi untuk biaya di chemistry method itu biasanya lebih tinggi. Nah dengan tes bioassay itu lebih murah. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi misalkan yang menanam atau di pertaniannya kalau misalkan saya perlu kosnya lebih rendah tinggal dipilih. Jadi bukan saling menggantikan, tinggal saling melengkapi seperti itu. Nah ini contoh alatnya. Ya. Oke. Ya, yang satu lagi yang video. Saya ada video pendek yang menunjukkan greenhouse yang ada di Taiwan yang masuk kategori improve greenhouse. Ya. Pak, yang video tolong. Oh, oke. Sorry. Nah ini masuk kategori improve greenhouse di sana. Shadingnya, jadi atapnya kalau misalkan pas sedang butuh sinar matahari yang lebih sedikit dan di siang hari, itu tinggal diklik dan tutup sendiri gitu ya. Nah kalau misalkan pas lagi butuh untuk disiram, nah itu juga dia ada otomatis di sana. Ini lapisan-lapisan roofnya, atapnya. Itu contohnya, ya. Saya belum tahu kalau di sini ada atau tidak. Ya ini bisa salah satu gambaran, gitu ya, pengalamannya yang mereka gunakan di negara Taiwan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Tepuk tangan untuk Ibu Luciana dari Assistant of Taiwan Technical Mission in the Republic of Indonesia. Luar biasa sekali paparannya, apalagi sekarang Indonesia merupakan negara dengan climate change lumayan tinggi, sehingga dengan adanya greenhouse ini bisa menjadikan solusi. Bukan hanya sekedar kebijakan dari pemerintah, tetapi harus ada kontribusi dari masyarakat Indonesia. Dan barangkali dari kawan-kawan di sini ada yang bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Ibu Luciana sehingga nanti bisa diterapkan. Hadirin sekalian, nanti setelah paparan dari seluruh narasumber kita, saya akan membuka pertanyaan, tetapi kita akan dengarkan dulu paparan dari Bapak Daeng Sanyoto, Head of Partnership and Social Impact Tanihub Group. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore semuanya. Terima kasih sebelumnya kami dari Tanihub diberikan kesempatan untuk sharing di sini. Mungkin kalau dari semua paparan pemberi materi di sini, kami dari Tanihub sebenarnya tidak terlalu banyak teknologi yang kita bawa. Jadi kami berdiri melihat sebuah masalah bahwa yang dirubah bukan hanya teknologinya, tapi sebenarnya adalah attitude-nya gitu. Nah, inilah sebenarnya yang mau coba kita sampaikan di sini. Makanya di sini judulnya kita bilang Light Up the Fire. Kenapa? Karena memang agriculture di Indonesia sunset industry, semakin lama semakin berkurang jumlah petani dan segala macamnya. Lalu juga kita tahu bahwa banyak orang yang tidak peduli dengan pertanian. Saya cerita sedikit, mungkin nggak semua teman-teman di sini tahu seperti apa itu Tanihub Group.
Jadi Tani Hub ini kita didirikan tahun 2016 sebenarnya oleh 2 orang founder kita ketika ada masalah ini. Jadi banyak petani yang membuang hasil panen di jalan karena rantai pasok yang terlalu panjang. Sehingga dari problem itu keluar solusi yang sebenarnya juga udah banyak dibuat, yaitu platform e-commerce. Jadi kita membeli dari petani lalu kita jual. Nah inilah sebenarnya dasar berdirinya perusahaan kami waktu itu. Dari situ akhirnya kita melihat ternyata masalahnya seperti ini. Petani masih traditional cultivation-nya, peran wanita belum banyak, dan yang paling tengah yang jadi masalah, yaitu usia petani rata-rata di atas 45 tahun. Katanya dari beberapa data yang kita dapat, tahun 2016 petani jumlahnya 33 juta, sekarang tinggal 26 juta. Bayangin begitu banyak petani-petani yang tidak terjadi rejuvenasi. Bahkan saya sendiri pernah melihat sendiri ada petani petani kentang di Dieng, yang di depan mata saya sendiri dia bilang sama anaknya, nak kamu ke kota aja jangan jadi petani. Bayangin hal-hal seperti itu kalau akan terus terjadi akan menjadi masalah untuk kita semua. Lalu juga smallholder, low income dan low education. Nah masalah ini nggak pernah ada. Jadi key isunya sebenarnya yang kita lihat adalah, yang pertama adalah banyak orang yang nggak sadar. Jadi kita semua ini nggak pernah sadar bahwa yang namanya pertanian yang sedang sunset ini bukan masalah kita. Itu urusannya petani, urusannya Departemen Pertanian, urusannya IPB, urusan universitas-universitas yang ada fakultas pertaniannya. That's the problem. Jadi terjadi ignorance. Nah dari sini kita melihat bahwa salah satu cara untuk solusi gimana supaya pertanian bisa bangkit kembali adalah membuat semua orang menjadi bagian dari ekosistem. Nah ini sebenarnya tujuan utama dari kami dari Tani Hub. Gimana caranya semuanya. Kita punya tagline namanya Agriculture for Everyone. Nah inilah yang mau kita, ini ada di kaos saya di belakang ini, Agriculture for Everyone. Jadi semua orang kita percaya, semua orang selama masih makan, apapun profesinya, pasti berhubungan sama pertanian. Nah itu yang mau kita bawa. Jadi siapapun pasti berhubungan sama pertanian. Contohnya seperti ini. Agriculture itu apa aja? Semuanya, teknologi, proper cultivation, quality harvest, on time delivery, semua ini adalah bagian dari agriculture. Nah yang menarik, gimana caranya everyone can be part of agriculture. Kita bilang, dengan membeli produk kita di aplikasi, Anda sudah jadi petani. Jadi agen kita sudah jadi petani. Invest di Tani Fund sudah jadi petani. Sharing information jadi petani. Datang ke sini sudah jadi petani. Kita mau bilang bahwa menjadi petani can be so easy. Nah inilah yang kita berharap menjadi sebuah momentum bagi kita semua untuk concern. Pertanian sedang turun. Jadi misi kita memang seperti itu. Ini aplikasi kita, ini satu-satunya teknologi yang kita punya. Jadi platform aplikasi dan kita juga bukan yang pertama. Sehingga dari sini kita percaya bahwa apa yang kita bawa akan meyakinkan. Ini Tani Fund, P2P kita. Kita juga punya satu perusahaan lagi namanya Tani Supply. Sehingga kalau bisa dibilang, kita sebenarnya punya visi menjadikan company that build agriculture ecosystem. Dan kita di Tani Hub percaya bahwa kita nggak bisa sendiri. Kita butuh rekan-rekan semua untuk ngebangun ekosistem. Kita nggak mungkin punya Tani Hub bikin pabrik pestisida, pabrik pupuk, nggak mungkin. Karena bukan kita ke sana. Tapi at least dengan melibatkan semua orang, kita percaya we will make agriculture great again. Ini kira-kira ekosistem mau dibangun. Jadi pertama kali kamu berdiri, Tani Hub berdiri yang di tengah karena akses to market. Lalu setahun kemudian kita berdiri Tani Fund, access to capital. Lalu tahun lalu kita berdiri yang namanya Tani Supply. Karena ternyata food waste and loss di Indonesia itu terbesar adalah dari petani ke gudang, petani ke pasar.
cara penanganannya yang nggak baik. Insya Allah kita akan membuka packing house di Malang sehingga menangani supply chain dari petani ke konsumen akan lebih baik lagi. Jadi itu sebenarnya apa yang kami lakukan di sini. Gitu. Jadi ini kira-kira ekosistem yang dibangun. Jadi kita punya funding, kita punya supply untuk supply chains, kita punya platform e-commerce. Disinilah bisa kelihatan bahwa sebenarnya keterlibatan siapapun bisa ada di sini. Termasuk teman-teman semua dan ada yang ada di sini. Jadi kami dari Tanihub percaya bahwa ini kita tahu teknologi di pertanian, kita baru ada di crop marketing sama finance, masih banyak area lain yang kita masih belum dapatkan dan ini memang harus kita ada. Nah kita berharap semua ini bisa jadi bagian dari ngebangun ekosistem. Kita nggak pernah bilang punya kompetitor, platform e-commerce banyak, tapi nggak pernah satupun kita bilang kompetitor. Petani kita yang onboarding sama kita baru 35.000 out of 26 juta. Jadi semakin banyak platform-platform startup yang bergerak di bidang pertanian akan semakin banyak serapan dari petani kita. Jadi kita selalu menganggap mereka itu adalah partner kita. Ini pilar kita, agriculture, teknologi, dan social impact. Ini salah satu dari mantra kita. Jadi teman-teman semua kalau mendownload aplikasi kita, dan kalau Bapak Ibu mulai membeli, nanti setelah membeli, pesan dan membayar, kalau di aplikasi-aplikasi yang lain biasanya, maksudnya platform yang e-commerce atau marketplace setelah membayar biasanya ada notifikasi pesanan Anda sedang diantar. Tapi kalau dari Tanihub, notifikasinya adalah dukungan Anda sedang dalam perjalanan. Karena Bapak Ibu tidak sedang membeli buah, tidak sedang membeli sayur, tapi sedang mendukung pertanian Indonesia. Itu yang kita inginkan. Ini juga mantra kita, jadi 1 buah artinya 1 dukungan, 1000 buah berarti 1000 dukungan, 1 juta buah, 1 juta dukungan buat petani untuk terus menanam untuk Indonesia. Ini juga salah satu kita punya campaign besar, ini lagi mau kita canangkan tahun ini dan kita yakin melibatkan semuanya, yang namanya hashtag saya juga petani. Jadi siapapun yang saya bilang tadi, agriculture for everyone, saya juga petani. Ini mau kita bikin sebuah campaign besar sebagai sebuah social movement dengan semua partner dan stakeholder kita, bahwa kalau sudah menjadi petani kita adalah petani. Karena begitu kita klaim diri kita sebagai seorang petani, kita sudah bagian dari ngebangun ekosistem. Jadi sekarang ini, yang kita lihat di lapangan, petani kalau sudah dibeli, ya udah selesai. Restoran sudah beli buahnya, ya sudah selesai. Orang sudah makan, ya sudah selesai. Nah kita nggak mau seperti itu. Kita harus tahu petani harus menanam yang bagus, supaya kalau bagus dia mikir berarti restorannya akan senang. Kalau restorannya senang, konsumennya akan senang. Pola pikir seperti itulah yang sebenarnya harus dibangun. Jadi tidak bisa lagi silo, semua hanya mikirin dirinya sendiri-sendiri. Karena begitu mereka mikir secara kolektif, and then semua orang akan meningkatkan hasilnya di bidangnya masing-masing. Jadi kira-kira itu sebenarnya gambaran dari Tanihub. Kita tidak terlalu banyak teknologi di sini, tapi kita percaya bahwa suatu saat petani akan bisa lebih baik lagi. Terus terang, mungkin saya punya teman yang dengan bangga foto dengan duren musangkingnya, lalu diposting di sosial medianya, nih duren yang harganya jutaan. Kita tahu duren montong, kita tahu pir siang nih, kita tahu pir shandong, kita tahu apel Washington, tapi kita nggak pernah tahu produk-produk kita sendiri gitu loh. Sampai kapan ini terjadi gitu loh. Kemarin ada diskusi dengan Erpetra, karena kita mau bikin campaign di sana, dan bicara dengan seorang anak-anak kecil, dan mereka itu tahu selada dari hamburger Pak. Mereka nggak tahu pohonnya seperti apa, timunnya seperti apa. Mereka itulah anak-anak yang memimpin bangsa ini ke depan. Kalau mereka aja nggak tahu pertanian seperti apa, mau jadi apa kita gitu. Nah misi inilah sebenarnya, hashtag saya juga petani, saya berharap kita semua di sini adalah bagian dari ngebangun agriculture for everyone.
Ini hashtag kita nggak pernah, we never stop believing, we never stop giving. Karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Bang Daeng Sunyoto dari Head of Partnership and Social Impact Tani Hub Group. Tadi disampaikan bahwa jumlah dari petani sangat signifikan berkurang dari 33 juta sampai 26 juta. Dan data BPS menunjukkan bahwa sekarang usia petani itu di atas 45 tahun. Dengan adanya Tani Hub yang membangun ekosistem pertanian sehingga akan meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari Bapak Imron Zuhri selaku founder and CTO of Hara Technology Pty Ltd. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sama kita juga punya concern terhadap masalah pertanian dan kalau kita mulainya mungkin karena parent company kita tuh perusahaan data analytics, kita mulainya dari data karena sebenarnya kita mulai masuk ke pertanian tuh 2015 dan karena kita perusahaan analytics waktu itu kita masuknya lewat precision agriculture. Waktu itu kita punya lahan di Lampung dengan 1.500 petani jagung. Tapi setelah setahun pada saat kita mau scaling ke daerah yang lebih luas kita baru sadar bahwa kita nggak punya data petani. Jadi kita merasa bahwa kalau kita mau scaling ke angka yang lebih luas, maka kita harus mundur selangkah. Dan yang kita hadapin tuh hal-hal seperti ini, misalnya banyakkan petani itu boro-boro susah banget dapat pembiayaan dari bank karena mereka bahkan nggak bisa ngasih tahu luas lahannya tuh berapa ya. Karena negara kita ini sangat bervariasi, jadi banyak yang cara mengukur lahannya aja ada yang pakai tumbak, ada yang pakai ubin. Bahkan ada yang cuma tahu lahan saya cuma dari pohon kelapa sana sampai pinggiran sungai sebelah situ. Nah gimana bank yang mau ngasih pinjaman gitu kan. Dan kita merasa bahwa salah satu penyumbang cukup besar dari produktivitas kita yang rendah ya karena nggak ada asimetrik informasi tadi. Petani nggak tahu harga jualnya dia berapa, bank juga nggak tahu sebenarnya lahannya petani itu berapa. Jadi problem itu yang kita berusaha solve waktu di awal. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu kita merasa bahwa data ini harus bisa di-share oleh semua stakeholder yang sama-sama mau berurusan dengan petani. Sama seperti Tani Hub tadi, kita berusaha membangun ekosistem di mana kalau data itu tersedia dan bisa diakses dengan mudah oleh semua stakeholdernya, maka pertanian harusnya bisa lebih gampang dikeroyok gitu. Jadi produk kita tuh pertama adalah kita bikin ekosistem sosial di mana kita membangun keagenan gitu ya, kayak di daerah pertanian. Jadi ada agen-agen harian tugasnya membantu kita untuk collect data petani. Lalu setelah data itu terkolek kita hubungkan dengan stakeholdernya gitu. Mereka tuh seperti ini, ibu-ibu gitu ya, mereka tinggal download aplikasi Hara, kemudian mereka bisa bantu kita KYC-in petani, terus habis itu land tagging lahannya, jadi kita tahu persis sebenarnya poligon lahannya itu ada di mana, land size-nya di mana, dan kemudian kita bisa bantu mereka untuk dapat pembiayaan misalnya. Sekarang kita udah kerjasama dengan BTPNS, dengan BNI, BRI, lalu ada Danamas, Sinarmas, dan ada beberapa financing company lain yang membantu kita. Selain itu kita juga bekerja sama juga dengan startup lain seperti Koala. Jadi tahun ini alhamdulillah kita akhirnya bisa membujuk salah satu perusahaan asuransi besar untuk membuat asuransi gagal panen yang komersial dan kita bundling sama pembiayaannya. Jadi karena asuransinya juga klaimnya kita bikin lebih mudah karena kesediaan data tadi. Kalau dulu asuransi gagal panen itu butuh waktu hampir 2 bulan untuk proses klaim. Sekarang ini karena prosesnya kita bikin automate dan datanya itu tersedia dalam bentuk digital, jadi kita harapkan dalam 2 minggu mereka bisa klaim gitu.
Terus kemudian kita juga bikin hub, jadi kita mengakuisisi toko-toko tani yang kecil-kecil di daerah itu. Jadi toko-toko tani itu yang kemudian jadi hub dari ekosistem gitu. Mereka kita latih juga bagaimana untuk mendeliver GAP ke petani, Good Agricultural Practice. Terus kemudian kita latih juga bagaimana retail manajemen dari si toko-toko taninya. Karena nantinya mereka itu akan jadi hubnya dari keseluruhan ekosistem yang kita bangun. Jadi lewat si Hara Depot itu kita bisa ngasih akses ke petani terhadap pembiayaan, terhadap asuransi, terhadap farm input yang lebih baik. Khusus di farm input kita kemarin baru sign agreement sama buyer. Jadi kita sama-sama targetin kita akan bangun 5.000 toko tani. Dan target kita sama-sama dalam 5 tahun adalah untuk mengakses sampai 1 juta petani. Kemudian per tahun ini juga, kalau tahun sebelumnya kita cuma pembiayaan dan asuransi, per tahun ini kita juga mulai off-take jadi petani. Jadi dan off-take itu kita nggak bikin demand market sendiri, jadi kita salurin ke teman-teman kita yang agritech yang ada di demand side, ke kedai sayur, sayur box, Chili Belly, mungkin habis ini Tani Hub. Tapi kita memang agak unik soalnya di agritech, fokus kita tuh paling utama ke petani gurem, artinya ke staple foods. Jadi kita memang fokus utama kita tuh ngurusin petani beras dan jagung gitu. Kenapa begitu? Karena mereka memang paling miskin dan paling rumit. Gitu. Saya juga ngerti kenapa nggak banyak yang mau masuk ke padi jagung karena memang marginnya tipis. Tapi kita harus ada juga bahwa di sebagian besar petani kita yang jutaan itu, ya sebagian besar adalah petani padi dan jagung. Kalau mereka nggak ada yang ngurus repot juga karena yang bahaya itu konversi lahan kita itu cukup besar. Nasional tuh 4%, bahkan di Pulau Jawa tuh di beberapa daerah kayak di Boyolali itu 8%. Bayangin aja kalau konversi lahan itu 8% dalam 10 tahun kita nggak punya sawah. Gitu. Dan memang di Jawa itu problemnya tadi, rata-rata lahan pertanian itu cukup kecil gitu. Kayak di Bojonegoro aja cuma 0,28 gitu ya, masing-masing petani. Jadi sebenarnya kita udah pernah ngitung mereka suruh nanam ganja aja nggak cukup sih. Jadi sekarang flow-nya seperti ini. Kita bantu dari data itu, maka mereka dapat financing. Lalu 30% yang sebenarnya itu dibuat pemakaiannya untuk farm input itu kita nggak kasih dalam bentuk cash. Jadi 30%-nya itu kita kasih langsung ke deponya. Jadi petaninya bisa ngambil ke depo dalam bentuk farm input gitu. Kenapa begitu? Supaya kita bisa bantu cash flow petani juga. Karena problemnya banyak petani juga nggak punya literasi finansial ya. Bahkan banyak dari mereka nggak bisa bayar BPJS misalnya, itu aneh sekali. Bahkan banyak dari mereka juga bayar listriknya tuh nggak bulanan. Jadi ditalangin dulu sama tukang listrik, baru nanti pas panen tukang listriknya bayarin gitu. Jadi kalau dilihat-lihat menjadi orang miskin tuh mahal di Indonesia. Ironisnya begitu. Jadi mau nggak mau kita harus bantu financial management dari si petani tersebut kalau kita mau bikin mereka lebih sejahtera. Dan oleh karena itu maka kita juga berharap bahwa kedepannya tuh makin lama transaksi yang terjadi itu makin banyak, makin kita kurangin cashnya gitu. Dan si depo ini kedepannya juga tidak hanya berfungsi sebagai katalis untuk memberikan pinjaman maupun asuransi, tapi juga memberikan penyuluhan ke petani dan memberikan input yang lebih baik. Bahkan juga nantinya jadi sentra untuk farm services seperti alat-alat pertanian, menyewakan alat pertanian untuk panen atau drone buat spray atau mungkin teknologi precision agriculture yang disediakan oleh SMMB misalnya. Sekarang ini juga dengan Bayer kita lagi eksperimen sama BI juga untuk menyewakan mesin kombin sama drone spray. Lalu hub ini juga yang kemudian jadi hub kita untuk kemudian off-take dari petani dengan harga lebih baik. Dan petani itu kita kasih tahu transparan, kita jualnya lagi berapa gitu. Jadi kita sama berusaha, role model kita dalam hal ini itu Aruna, karena Aruna juga begitu. Aruna tuh tidak beli terus jual, tapi petani
nelayannya tahu bahwa Aruna hanya ngambil 5% gitu. Sehingga transparansi harga itu bisa terjadi. Nah, kenapa transparansi itu penting? Makanya kita juga bangun infrastruktur blockchain kita sendiri, di mana sekarang kita lagi bikin konsorsium kayak Libra gitu. Jadi blockchain kita tuh private, jadi yang mau ikutan di dalam hierarki ekosistem itu nyumbang node gitu. Kenapa ini penting? Supaya ini nextnya macet slide-nya. Oh. Oke, jadi apa sih yang kita lakukan dengan blockchain? Selama ini kan kayak partner-partner kita, bank, asuransi, semua itu nyatet di ledgernya masing-masing gitu. Lalu yang kita coba perbaiki adalah bahwa kita sediakan ledger bersama gitu, sehingga bank, asuransi maupun semua yang ada di dalam supply chain itu ngerekod semua transaksinya di tempat yang sama gitu. Sehingga dari ujung ke ujung itu semua datanya bisa transparan dan traceable. Sehingga kalau ada yang default di satu bank, itu bisa kita track di bank lain gitu. Sehingga memungkinkan kita bekerja sama misalnya tidak hanya dengan bank besar seperti kayak sekarang dengan BTPN Syariah, tapi juga dengan bank-bank kecil seperti BMT dan sebagainya maupun BPR kecil-kecil gitu. Next, ini next, ini slide-nya menghilang. Nggak ada terusan. Operatornya ya. Slide-nya. Oke, jadi saya ceritain aja bahwa jadi yang kita bangun adalah sebuah closed loop ekosistem di mana semua pihak yang berurusan dengan petani itu ada dalam sebuah circular economy gitu. Sehingga makin lama makin kesini tuh manajemen risikonya makin lebih baik. Dan kedua, kita punya data yang lebih akurat sehingga misalnya karena kita tahu pasti demand side-nya tuh sama supply side-nya, maka harusnya masalah logistik bisa kita optimize gitu. Di semua titik, bukan cuma di kayak sekarang gitu, pihak farm input tuh tahu persis misalnya petaninya tuh kapan nanam, kapan panen gitu. Dan kita juga makin kesini itu makin mengurangi data yang kita ambil dari klaim petani gitu. Jadi contohnya misalnya kita sekarang pakai satelit namanya Axel Space untuk monitoring kapan petani itu, karena kita udah punya poligon sama koordinatnya, jadi kita nggak perlu nanya petani kapan dia nanam, kapan dia panen, kita bisa monitor dari satelit gitu. Satelit kita itu sekarang udah per 15 hari, terus kita bisa tahu persis jadinya kapan petani itu nanam dan kapan ke harvest. Tahun ini kita akan luncurin 4 satelit lagi, sehingga akhir tahun ini kita bisa lihat progres dari setiap petani kita itu per 3 hari. Jadi per 3 hari kita tahu persis mereka sebenarnya tanamannya udah sampai mana gitu. Jadi bukan cuma kapan nanam, kapan panen. Dan yang lebih penting lagi, begitu misalnya ada klaim asuransi, kita harapin ke depannya juga petaninya nggak even harus klaim gitu. Karena kan kita tinggal monitor, kalau itu klaimnya adalah kekeringan, begitu curah hujan langsung di bawah curah hujan tertentu, otomatis klaimnya kita bayar tanpa petani harus minta. Demikian juga dengan hama, kalau di peta satelitnya kita udah tahu bahwa oh ini kena hama, petaninya nggak even harus klaim, gitu langsung automatically kita langsung kasih tahu koalanya, koala akan ngurus langsung klaimnya. Dan kita juga lagi ngomong sama KNKX, Komite Nasional Ekonomi Syariah, kan gini, petani itu susah sejahtera kalau kita nggak pikirin detail gitu. Karena kadang-kadang problem mereka itu nggak bisa keluar dari tengkulak, karena tengkulak itu ngurusin semua hajat hidup mereka gitu ya. Makanya kita lagi kerjasama dengan Badan Zakat juga supaya BPJS-nya petani yang itu bisa dibadel atau sekurang-kurangnya dibayarin gitu sama si Badan Zakat. Tapi sebenarnya ada masalah lain lagi yang petani itu hadepin, contohnya pressure sosial gitu. Sekarang risiko gagal tanamnya udah kita cover, pembiayaannya udah kita cover, kesehatan udah kita cover, edukasi pun kita cover, tapi ada masalah lain lagi bahwa mereka tetap harus urunan kalau ada
di dalam satu desa itu ada yang kawinan, ada yang sunatan. Nah ini menggerus cash flow petani gitu. Jadi pada saat kita mau solve petani itu kita nggak bisa mensimplifikasi masalah, kita harus ngelihat keseluruhan problem yang mereka hadapin. Karena tengkulak itu persepsi orang kota jahat ya, tapi tengkulak itu adalah safety netnya petani. Dan kita nggak bisa menggantikan fungsi itu cukup dengan bank aja, karena kalau ada yang sakit, terus ada yang kawin, ya mereka datangnya ke tengkulak, bukan ke bank. Gitu. Ya ini tadi contoh Iya. Boleh ke slide-nya lagi. Yang tadi? Ya, stop. Oke. Ya ini contohnya di blockchain-nya. Jadi karena semua terekod, maka kita bisa lihat manajemen risiko dari setiap titik. Bukan cuma histori dari masing-masing petani, bahkan kita bisa lihat histori dari masing-masing lahan gitu. Dia pernah digarap oleh siapapun gitu. Dan di blockchain ini setiap data yang ada itu harus ada testimoninya. Jadi bukan cuma data itu tercatat, tapi semua datanya tuh countable gitu. Oke. Nah ini contoh satelitnya. Jadi kita bisa track sekarang ini resolusinya 2,5 meter per pixel. Ada NDVI-nya, jadi kita tahu persis lahan itu tuh kapan nanam, kapan panen. Bahkan mana yang flooding, mana yang enggak gitu. Jadi manajemen risiko sama, jadi kedepannya stakeholder Pak itu. Imron Zuhri untuk waktunya Ya. 2 menit lagi, silakan. Ya. Jadi stakeholdernya itu bisa yang akan bantuin petani itu bisa dikeroyak lebih banyak karena semua data yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi apapun sama petani itu bisa di-share bareng-bareng gitu. Saya kira itu, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Imron Zuhri dari founder and CTO Hara Technology PT Ltd. Luar biasa sekali, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Hara, founder Hara mengenai financing sampai asuransi. Kita juga sudah menyimak teknologi dari mulai satelit sehingga kita bisa mengetahui kapan waktu tanam dan kapan waktu panen dari petani itu sendiri. Kita lanjut ke narasumber selanjutnya, ada dari Adinda Fajarani Putri, Head of Business Development PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa. Tepuk tangan untuk Adinda Fajarani Putri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, oke, terima kasih. Jadi di sini kami dari PT MSMB atau PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa. Jadi di sini kami menciptakan sebuah teknologi di bidang pertanian. Ada beberapa teknologi nanti di dalamnya untuk implementasi pertanian presisi 4.0 atau mungkin teman-teman semua mengenalnya lebih ke arah smart farming atau pertanian cerdas. Oke, nah di sini PT MSMB sendiri sebenarnya kita ada 4 brand. Selain di agriculture, itu ada di agriculture itu ada Ritex, kemudian di agriculture ada Ritex, kemudian untuk di livestock juga ada, untuk di peternakan itu ada Litex, kemudian di fishery atau di perikanan itu juga ada namanya Fishtech, dan satu lagi untuk e-commerce jual beli produk itu di Foodtex. Nah di sini saya akan lebih menjelaskan mengenai di Ritex itu sendiri atau untuk di bidang pertaniannya. Nah, PT MSMB sendiri atau Ritex ini sebenarnya muncul dari problem dasar petani. Biasanya petani apa sih yang ada di masalah petani? Yang pertama pasti namanya menentukan musim tanam atau kira-kira kapan sih hujan, jadi kapan sih saya harus tanam. Yang kedua, bagaimana mereka dealing dengan adanya pest atau hama penyakit di tanaman. Dan juga untuk lebih ke managing irigasi. Jadi bagaimana mereka si petani itu sendiri mengetahui jumlah air yang ada di saluran irigasi. Ini PPT-nya.
Oh, oke. Nah, di sini ini adalah beberapa solusi yang PT MSMB tawarkan. Nah, di sini kami menciptakan ekosistem. Hampir sama seperti dengan yang lain, kita juga menciptakan ekosistem, kami menyediakan end-to-end service. Jadi mulai dari awal petani mendapatkan modal sampai petani nanti akhirnya bisa menjual produknya. Jadi di sini kami membangun ekosistem. Di sini kami bekerja sama dengan beberapa stakeholder seperti institusi perbankan, kemudian ada asuransi juga, kemudian juga ada teknologinya sendiri, kemudian ada dari agri input supplier, dan yang terakhir kami juga bekerja sama dengan off-taker. Jadi di sini kami memang berusaha untuk menyediakan end-to-end service. Jadi petani bisa mendapatkan modal nanti dari bantuan pihak institusi perbankan, ataupun nanti misalkan ada gagal panen karena iklim ataupun cuaca, itu bisa di cover oleh asuransi. Kemudian nanti dari inputnya ketika nanti petani kadang susah untuk mencari pupuk ataupun pestisida ataupun benih, itu kita akan bekerja sama dengan input supplier, jadi petani akan lebih mudah untuk mendapatkan input, dan juga kami bekerja sama dengan off-taker, jadi petani akan secara pasti produk tersebut akan terjual. Selain kami menyediakan ekosistem bisnis model, nah kurang lebih ini flow-nya bagaimana ekosistem kami bekerja. Jadi yang pertama kita melakukan mapping dulu oleh field officer kami melihat, kami visit dulu ke daerahnya, kemudian selanjutnya kami akan melakukan sosialisasi kepada petani untuk mendeliver teknologi-teknologi yang akan diterapkan, implementasi dari pertanian presisi, kemudian selanjutnya akan ada mapping, jadi kami akan ada beberapa teknologi juga, kami menggunakan drone, kemudian selanjutnya kami akan memasangkan atau instalasi dari sensor tanah dan cuaca. Kemudian yang terakhir petani panen dan akan dijual bisa melalui off-taker dan juga bisa melalui MSMB sendiri. Dan ini dia, ini adalah salah satu service, nggak ada ini dia, tapi saya malah di sini, tapi di sini udah muncul, di situ belum. Oke, jadi MSMB sendiri kami menciptakan 4 teknologi, ada water debit sensor, ada soil and weather sensor, ada drone surveillance dan juga drone sprayer. Nah di sini yang paling banyak diimplementasikan, yang sudah diimplementasikan adalah sensor tanah dan cuaca. Ya. Waktunya sekitar 2 menit lagi. Oke. Nah jadi ada keempat teknologi itu dan keempat-empatnya itu kami sudah menggunakan IoT dan kami juga ada smart app. Jadi di sini simpelnya petani nggak perlu jauh-jauh ke lahannya, nggak perlu capek-capek ke lahannya, cukup lihat smartphone-nya aja udah bisa mantau lahannya. Jadi nanti sensor tanah dan cuaca itu akan dipasangkan di lahan petani. Jadi nanti di situ akan terdeteksi semua indikator-indikator. Kalau untuk sensor tanah itu bisa mengetahui keadaan pH tanah, EC, humidity. Kemudian untuk sensor cuacanya sendiri kami juga bisa memprediksi cuaca secara localized. Jadi dari sensor kami bisa memprediksi secara localized. Oke. Nah di sini ini ada smart mobile app-nya. Kami di sini juga mencoba untuk membuat traceability produk. Jadi di sini nanti petani akan input segala kegiatannya mulai dari tanam sampai panen untuk membuat traceability suatu komoditas. Nah di sini benefitnya apa? Kami akan memberikan rekomendasi kepada petani berapa yang harus dilakukan
dan kami akan memberikan rekomendasi pemumpukan secara presisi sesuai dengan lahannya pada saat itu. Jadi kami akan memberikan rekomendasi secara real time, artinya memang benar-benar sesuai dengan kondisi lahannya pada saat itu. Dan kami juga memberikan notifikasi ketika besok hujan, jadi jangan lakukan pemupukan dan sebagainya, itu semua sudah ada di aplikasi kami. Aplikasi kami namanya Ritex Bertani, masih di Android base, jadi kalau teman-teman penasaran bisa langsung download aja, bisa ngeliat di situ aplikasinya. Nah ini salah satu untuk drone surveillance kami. Ini untuk mapping kami juga bisa melihat kira-kira tanaman mana yang terkena hama ataupun tingkat serangan hamanya seperti apa, itu bisa terlihat di drone surveillance. Nah drone surveillance sendiri juga sudah terkonek dengan drone sprayer, jadi ketika data sudah diambil dari drone surveillance akan dikirim ke drone sprayer dan drone sprayer akan memupuk ataupun memberikan pestisida ke tanaman spesifik yang terkena hama penyakit atau yang dibutuhkan pemupukan. Oke, 10 detik lagi. Oke, ini soil weather sensor, debit. Oke, ini cara kerjanya, jadi sensor tanah dan cuaca dipasangkan, kemudian akan masuk ke server, dari server akan dianalisis, kemudian akan masuk ke smart app kami di Ritex Bertani. Oke, masih banyak sebenarnya fitur-fitur di dalamnya. Jadi petani dan kami pun sekarang juga sudah memakai AI untuk pest identification-nya. Jadi petani cukup foto aja apa yang terjadi di tanamannya, nanti semua hasilnya kira-kira tanaman itu terkena hama atau penyakit apa itu bisa keluar semua di situ. Oke, mungkin itu sedikit dari saya. Thank you. Tepuk tangan untuk Adinda Fajarani Putri dari Head of Business Development PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa. Tadi kita sudah dengar paparannya dimulai dari teknologi, dari hulu sampai hilir, apa yang dibutuhkan petani, sampai cuaca juga bisa diprediksi kapan tanam dan kapan panen. Selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari Ibu Utari Oktavianti, Aruna Indonesia. Tepuk tangan untuk Ibu Utari Oktavianti. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Utari dari Aruna. Jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang pertanian, kita main-main ke laut sebentar. Jadi kami ini Aruna, kami bergerak di bidang perikanan dan kelautan. Kami punya visi untuk, jadi kami perusahaan teknologi tapi punya visi untuk membuat marine industry ini sebagai sumber kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia. Karena memang di Indonesia itu 70% wilayahnya juga adalah lautan. Jadi sama seperti pertanian, laut juga punya potensi yang sangat besar untuk para nelayan di Indonesia. Nah jadi, ini gimana? Ya jadi itu tadi potensinya itu besar sekali, ada banyak potensi perikanan kita, tapi kehidupan nelayan kita seperti yang kita ketahui memang tidak sejahtera. Dalam 10 tahun terakhir juga jumlahnya terus berkurang, sama halnya seperti petani. Jadi ini yang menjadi salah satu alasan kenapa kami tertarik untuk memulai menciptakan Aruna. Jadi supply chain-nya itu panjang banget, ini baru aja kejadian kemarin saya sempat survei, ini kalau ikan, ikan itu di tempat kami di nelayan itu Rp25.000, tapi di salah satu pasar di Sydney itu Rp250.000 per kilogram. Jadi ada gap yang sangat jauh sekali antara harga dari sisi nelayan sampai ke harga di bagian pembeli. Jadi kalau di Aruna kami menciptakan teknologi yang satu untuk kelompok nelayan dan yang satu untuk para pembelinya. Jadi ini bisnis model kami. Jadi ada nelayan ini mereka berkumpul menjadi sebuah komunitas, kemudian kita hubungkan dengan platform Aruna dan B2B customer kami juga terhubung di dalam aplikasi tersebut. Nah selain itu kita juga punya komunitas di beberapa daerah di Indonesia dan dalam komunitas itu ada nelayan, kelompok nelayan dan Aruna itu fokusnya ke nelayan kecil. Jadi nelayan yang kapalnya tidak lebih besar dari 5 gross ton, terus juga ada anak-anaknya nelayan. Jadi anak nelayan yang ngerti pakai teknologi itu menjadi local heroes kami dan kami pekerjakan juga ibu-ibu di pesisir itu untuk bantu processing ikan sebelum kami ekspor. Nah jadi ini adalah beberapa contoh kegiatan di lapangan. Ini salah satu nelayan kami di Raja Ampat, Papua. Jadi saat ini kalau komoditas yang fokus dilakukan oleh Aruna sendiri, kami ada di kepiting,
lobster, kerapu, kakap, dan tuna. Jadi kami fokus ke komoditas high value dengan berbagai tujuan market. Ada dari lokal sendiri, ada di Indonesia, ada di Cina, US, Korea, Jepang, serem ya nama negaranya, Malaysia, Singapura, Vietnam. Tapi memang kalau kebanyakan sekarang komoditas yang paling populer adalah dari kepiting dan lobster. Kalau saat ini jumlah nelayan di Indonesia yang sudah bergabung di Aruna ada sekitar 3.300 tersebar di berbagai lokasi, kebanyakan di Kalimantan sampai ke Papua. Di Sumatera juga ada. Aruna tidak bergerak sendiri, kami juga diminta dukungan dari pemerintah. Jadi memang kami bekerja sama dengan beberapa kementerian seperti Kominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kemenko Maritim, juga Kementerian Desa. Kami membuat beberapa program untuk mensosialisasikan kegiatan kami bersama para nelayan di berbagai desa. Nah jadi ini impactnya, jadi setelah bergabung sama Aruna rata-rata kami ukur pendapatan nelayan meningkat 3 kali lipat. Dan juga istri-istrinya yang tadinya tidak punya pekerjaan jadi mendapatkan tambahan pekerjaan. Kalau saat ini 90% produk Aruna itu dimasuk ke export market. Nah jadi ini salah satu misi dari Aruna sendiri, kita lihat itu setiap negara punya unique value proposition-nya. Jadi kalau Cina mereka negara manufaktur, semua produk made in China dan mereka punya perusahaan global bernama Alibaba. Thailand negara pariwisata, mereka juga punya perusahaan global bernama Agoda. Jadi kami sih mimpinya ingin jadi perusahaan global yang membawa potensi kemaritiman Indonesia. Gitu. Jadi itu aja sih dari Aruna, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Utari dari Aruna, luar biasa sekali. Tadi kita sudah dengar paparan mengenai dari darat pertanian, sekarang tadi kita sudah berarah ke perikanan. Tadi kita sudah dengar ya, ada gap yang begitu luar biasa, harga dalam negeri kita dan harga di salah satu negara tadi yang Ibu tadi sebutkan. Hadirin sekalian, saya akan buka sesi pertanyaan. Tentunya nanti akan ada sharing dari narasumber-narasumber kita terhadap pertanyaan tersebut. Saya buka untuk 3 penanya. Silahkan. Ada yang akan bertanya? Ya. Silakan Bu. Panitia boleh mic-nya diberikan. Selamat sore, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Luciana. Bu, saya mau tanya, tadi dari slide yang ditayangkan tadi yaitu ya, metode perawatannya itu selama berapa dalam sebulan itu berapa kali, dan juga apabila mulai menanam itu jenis pupuknya apa bisa semua jenis pupuk bisa digunakan untuk menanam, itu aja. Terima kasih. Silakan Bu, bisa langsung dijawab. Tes. Oh iya, kalau untuk jenis pupuk dan berapa lamanya Ibu, itu tergantung tanamannya. Jadi misalkan menanam apa, kan jenis pupuk apa yang cocok dipakai. Jadi bukan kalau untuk perawatan greenhouse ya perawatan seperti biasa. Jadi misalkan perawatan seperti biasa ini kebersihannya, terus lingkungan greenhouse-nya gitu. Jadi kan otomatis sebenarnya greenhouse kan gunanya untuk melindungi dari serangan hama penyakit terutama ya. Jadi lebih dibandingkan kalau kita menanam di luar tanpa greenhouse, misalkan itu kan resiko terkena hama penyakitnya memang lebih besar seperti itu. Tapi kalau jenis pupuk, terus berapa lama menanam dan ininya itu tergantung jenis tanamannya yang dipilih apa, misalkan buah apa atau sayur apa, seperti itu. Sudah terjawab ya Bu ya. Selanjutnya untuk penanya kedua. Silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada perusahaan MSMB. Ya, tadi saya sangat terkesan terhadap teknologi-teknologi yang telah dikembangkan dan sudah bisa teraplikasi kepada lahan-lahan pertanian.
Yang ingin saya tanyakan, karena ini sudah menyangkut menggunakan IoT, terhubung dengan internet, menarik sekali tadi dikatakan bahwa cukup dari smartphone petani bisa memonitor lahan pertaniannya. Yang ini pertama yang saya tanyakan terhadap penggunaan teknologi tersebut adalah berapa biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk bisa mengakses peralatan-peralatan tersebut, karena tentunya menggunakan internet itu kan membutuhkan biaya server dan sebagainya. Apakah perusahaan ibu ada biaya membership, kira-kira itu berapa? Hitungannya bagaimana? Apakah per hektar atau berdasarkan jenis komoditinya yang menjadi acuan pengenaan biaya membership itu? Kemudian yang kedua, menyangkut teknologi yang akan dipasang itu, ya ada hardware tersebut, itu kira-kira kalau kami yang berada di daerah ini mengaksesnya di mana itu kalau kita mau beli peralatan-peralatan seperti itu? Kita ini petani kakao dari Sulawesi seperti itu. Apakah hama-hama yang ada di kakao itu bisa termonitor dengan peralatan yang ibu tawarkan? Terima kasih, itu aja dari saya. Silahkan Mbak Anida bisa langsung dijawab mengenai pembiayaan dan sistem teknologi yang bisa diterapkan. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Kalau untuk berapa harga implementasinya sendiri, kalau untuk smallholder farmer, biasanya kami tidak men-charge langsung untuk teknologinya karena kami menciptakan ekosistem yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kami bekerja sama dengan beberapa stakeholder. Jadi nanti dari stakeholder tersebut yang menyediakan teknologinya. Dan petani itu kalau yang sudah ekosistem yang sudah kami jalankan, itu perhitungannya jadi itu akan masuk ke dalam bundlingnya KUR petani. Jadi untuk 1 hektarnya itu petani di charge hanya 100.000 per musim tanam. Jadi seperti itu, jadi tergantung dari nanti luasan lahan si petani itu sendiri. Jadi semakin banyak petaninya itu akan semakin murah. Seperti itu. Kalau yang untuk bagaimana cara untuk bisa mendapatkan dari hardware kami, itu sebenarnya nanti bisa langsung kontak kami saja. Cuma memang untuk teknologi kami sendiri, kami masih fokus di 8 komoditas dan 8 komoditas tersebut masih banyak di tanaman semusim. Jadi tanaman tahunannya kami baru 1 dan itu baru di kopi. Jadi memang kami lebih untuk di tanaman semusim dan juga jadi tanaman pangan seperti jagung, padi dan sebagainya. Tapi kalau misalkan memang Bapak tertarik, misalkan untuk di komoditas lain atau bagaimana nanti bisa langsung ketemu saya saja, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Oke, terima kasih. Silakan 1 penanya lagi, nanti setelah ada jawaban kita akan lanjutkan ke 2 petanya lagi. Silakan Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Reza, ingin bertanya kepada yang pertama Bapak Daeng dari Tani Hub. Untuk e-commerce tentang petani banjir Pak ya, kompetitor Bapak sangat banyak. Dan saya ingin tahu untuk Tani Hub yang konsorsium perusahaan besar, Tani Fund dan segala macam, itu unique selling poinnya dibanding perusahaan lain itu apa gitu Pak? Dan untuk pemilihan komoditas yang akan dijual ke konsumen itu apakah memang yang high value added atau memang bahkan komoditas-komoditas yang mungkin masih nggak jadi primadona gitu untuk dijual, kayak misalnya mungkin padi gitu atau jagung gitu. Kalau misalnya horti oke lah, misalnya orang lebih senang gitu kalau beli horti segar langsung dari petani. Tapi kalau misalnya komoditas-komoditas yang bisa ditimbun kayak beras, jagung dan mungkin terutama untuk kedelai gitu. Nah itu mungkin kira-kira bagaimana pandangan Tani Hub terhadap komoditas-komoditas tersebut yang notabene itu dikendalikan oleh pemerintah gitu ya. Nah untuk pertanyaan kedua kepada Bapak Imron Zuhri dari Hara. Terkait platform tentang asuransi ini Pak, dari perusahaan Bapak, kira-kira bagaimana bisa disandingkan dengan programnya Kementerian Pertanian yang terkait juga sama-sama dengan asuransi. Kira-kira
positioningnya seperti apa gitu Pak? Maksudnya sangat-sangat apa ya, membantu petani gitu. Bagaimana petani juga mungkin bisa merasa sedikit lebih lega di saat ada ya baik itu musibah, banjir segala macam gitu kan, jadi gagal panen. Dan yang kedua terkait data yang Bapak koleksi dalam bentuk blockchain itu sangat keren gitu. Kira-kira manfaat ke depannya orientasi seperti apa gitu Pak? Soalnya data yang akan Bapak peroleh itu ya sangat bersifat private dan sangat apa ya, orientasinya juga bagaimana gitu Pak, kira-kira dari cita-cita perusahaan Bapak sendiri ke depan kayak gitu. Terima kasih atas kesempatan. Oke, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Tanihub dan secara singkat dan padat karena waktunya tadi sudah diberitahu oleh panitia akan segera habis. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi masalah positioning. Sebenarnya sudah di awal kita bilang bahwa sekarang ini demand-nya itu masih besar. Supply-nya juga masih besar. Sehingga kita dengan sesama quote unquote dibilang kompetitor itu, sama sekali kita tidak menganggap sebagai kompetitor. Karena pasarnya masih besar sekali. Petani kita tidak ada dengan petani dari platform yang lain. Kita nggak sama-sama sumbernya. Sehingga semakin banyak akan semakin banyaknya gitu. Nah, kita percaya bahwa how we differentiate sebenarnya adalah kita selalu bilang bahwa itu tadi yang saya bilang, we not selling product, we are delivering hope gitu. Jadi orang yang membeli produk dari Tanihub itu bukan karena murah, bukan karena deliverynya cepat, bukan karena produknya bagus, tapi karena demi membangun pertanian Indonesia. Alhamdulillah ada beberapa customer kita waktu itu mereka kita kirim dan karena ya ini produk perishable good, akhirnya telat pengirimannya. Kita telepon, mohon maaf Bapak pengirimannya kita tunda sampai besok. Kita udah siap nih dimarahin, dia bilangnya begini malah, ya udah nggak apa-apa Pak, ini demi petani Indonesia kan. Nah, I think some of our message slowly delivered ke sana gitu loh. Jadi orang banyak tahu ya memang kita sendiri. Tadi saya bilang kalau bukan kita siapa lagi dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Itu sih gitu loh. Terus yang kedua tadi pertanyaan tentang produk. Jadi pertama kali kami berdiri, Tanihub mengambil semua produk pertanian. Kita taruh di gudang, kita cari demand-nya. Akhirnya karena demand-nya lambat, itu produk breakage. Sayur 2-3 hari meskipun ada cold storage, busuk. Akhirnya kita rugi besar. Nah sekarang kita balik. Kita create dulu demand-nya. 80% market kita adalah B2B. Horeca, food industry, UMKM, mereka ngambil produk kita. Nah dari mereka itulah kita punya top 30 list. Apa produk yang kita butuhkan. Nah dari situ kita sampaikan ke petani. Tolong ini produk-produk yang kita butuhkan. Jadi sebenarnya kita menciptakan demand, dari demand itu butuh produknya seperti apa. Jadi kalau dibilang produk-produk unggulan tadi ya kita nggak ngarahnya ke sana. Karena kita punya benchmark yaitu tadi yang dibutuhkan oleh B2B itu apa aja. Nah kita beli dari petani dan kita taman. Semoga ngejawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dayang Sanyoto, selanjutnya akan dijawab oleh Bapak Imron Zuhri dari founder Hara Teknologi Pte Ltd. Silakan. Ya jadi lucunya produk asuransi kita itu dari Jasindo juga, jadi sama-sama sama produk pemerintah yang subsidi gitu. Cuman kenapa kita bikin produk yang berbeda, karena yang subsidi itu petani soalnya nggak mau beli walaupun harganya murah. Karena memang produk policy-nya nggak ke cover semua, terus klaimnya juga lama gitu. Jadi kemarin akhirnya kita ngebujukin Jasindo untuk bikin produk yang komersial, dan ternyata alhamdulillah petaninya malah dengan harga lebih mahal mau beli. Karena proses klaimnya tuh bisa lebih cepat dan coverage-nya juga lebih baik sih. Walaupun dengan harga yang pastinya tidak disubsidi gitu. Jadi kalau kita sih ngasih pilihan aja buat kita sama, nggak terserah petaninya gitu. Cuman ya itu yang penting membantu mereka secara real gitu. Karena kalau proses klaimnya 2 bulan mereka kelamaan nunggunya gitu. Kalau tadi soal blockchain, blockchain itu kan public data ya. Jadi kalau kita prinsipnya sebenarnya data bukan punya kita, jadi walaupun itu public tapi semuanya kan encrypt gitu. Nah kalau ada data yang sifatnya private, itu kita nge-treatnya bahwa semua data itu miliknya yang generate data. Jadi setiap kali ada perpindahan data yang sifatnya private seperti nama petani atau nomor KTP itu harus izin konsen dari yang punya data, berarti harus ada OTP dulu. Jadi dari OTP baru kalau petaninya udah ngasih konsen, baru data yang terencrypt itu bisa dibuka oleh pihak yang mau baca. Gitu. Terima kasih.
Hadirin sekalian, nanti yang akan menanyakan mengenai perikanan, barangkali akan saya sendiri karena saya juga konsen di perikanan. Kepada Ibu Utari dari Aruna, saya melihatkan riset dari pemerintah sudah cukup banyak mengenai value added, diversifikasi produk perikanan kita. Tetapi toh kenapa sampai sekarang masih belum bisa terpromosikan secara baik. Bahkan masyarakat kita juga masih asing gitu dengan produk-produk perikanan buatan masyarakat kita sendiri. Seperti apa dari Aruna? Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang salah satu isu perikanan di Indonesia adalah tingkat konsumsi lokal negara kita sendiri yang masih rendah. Jadi orang-orang lebih suka makan ayam geprek, ayam bakar daripada ikan bakar. Jadi itu bisa dihitung jumlah konsumsi ikan kita sehari-hari. Tapi ini nggak bisa disalahkan juga karena kalau kita tarik lagi garis lurusnya, kalau ditanya kenapa orang takut makan ikan, selain terlepas dari susahnya mengolah ikan itu sendiri, misalnya susah masaknya, tapi juga masalah banyaknya ikan yang sudah terkena merkuri. Nah kalau kita analisis lagi kenapa ikannya kena merkuri, karena banyak orang buang sampah plastik di laut. Jadi memang ini sebuah circle yang cukup kompleks, tapi memang ini nggak bisa Aruna lakuin sendiri dan pemerintah lakuin sendiri, harus dikerjakan sama bareng-bareng. Tapi sekarang sih sudah mulai banyak peningkatan, banyak orang yang udah mulai peduli nggak pakai plastik, banyak orang yang udah mulai coba konsumsi makanan ikan. Tapi kalau dari sisi Aruna yang bisa kita lakuin adalah membantu para nelayan ini untuk lebih bisa mengolah produknya biar harganya juga naik, nggak cuma dijual mentah aja, tapi diproses dan diolah gitu. Terima kasih Ibu Utari, tepuk tangan sekalian untuk para narasumber kita yang hebat-hebat. Dari hasil paparan tadi dan diskusi tadi, saya harapkan kawan-kawan semua bisa pulang dan menjadi petani agar produktivitas pertanian Indonesia bisa lebih meningkat. Tepuk tangan semuanya. Dan sampai ketemu lagi di hari ketiga. Jangan lupa datang karena besok kita masih ada penutupan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Rina, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung dan juga mohon kesediaan dari Ibu Rina untuk dapat memberikan token of appreciation untuk para narasumber kita. Bapak Ibu para pengunjung dan juga partisipan dimohon untuk tidak kemana-mana karena setelah ini kita masih punya performance dari Disco Pantera. Dan juga masih ada hadiah untuk Anda yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Silakan Ibu boleh diserahkan satu persatu. Baik, tentunya ini pembahasan yang sangat menarik yaitu Millennial Agribusiness Forum yang tadi sudah membahas mengenai digital, agriculture, kemudian juga productivity dan supply chain ecosystem. Boleh kami undang untuk foto bersama?